Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Investasi dalam Persediaan. Nah, sebelum memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Hikmatul Fadilah sebagai pemateri 1, yang kedua yaitu Madiha Putri Khairat Ritonga sebagai pemateri 2, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Sylvia Briana sebagai pemateri 3 dan selaku moderator. Untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan memulai presentasi kami. Dan materi pertama akan dibacakan oleh Hikmatul Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Fadilah akan menjelaskan tentang inventory. Inventory atau persediaan merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Yang pertama, suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal. Yang kedua, persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi. Yang ketiga, bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu produksi. Fungsi persediaan: 1. Memberikan suatu stok barang-barang agar dapat memenuhi permintaan konsumen. 2. Menyesuaikan suatu produksi dengan distribusi. Ketiga, menghindari dari kekurangan stok yang dapat terjadi karena cuaca, kekurangan pasokan, atau pengiriman yang tidak tepat. 4. Dapat mengambil keuntungan dari potongan jumlah karena pembelian yang jumlahnya besar dapat menurunkan biaya produk. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan proses pengendalian atau pengaturan terhadap tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Persediaan terlalu tinggi, yang pertama, biaya penyimpanan tinggi. Yang kedua, biaya bunga tinggi. Yang ketiga, kerugian karena rusak dan kualitas menurun. Yang keempat, keuntungan lebih kecil. Sedangkan persediaan terlalu rendah, yang pertama, mengganggu proses produksi. Yang kedua, penurunan dalam penjualan. Yang ketiga, perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumennya. Yang keempat, turunnya laba perusahaan. Faktor investasi persediaan. A. Tingkat penjualan. Semakin tinggi pendapatan dari penjualan, maka investasi terhadap persediaan semakin besar. B. Sifat teknis dan produksi. Yang pertama, produksi berdasarkan pesanan. Yang kedua, produksi secara massal. C. Waktu produksi. Semakin lama proses produksi, maka jumlah barang dalam proses semakin banyak. D. Daya tahan bahan baku. Yang pertama, barang tahan lama, persediaannya tinggi. Yang kedua, barang tidak tahan lama, persediaannya rendah. Yang ketiga, barang musiman, persediaan tinggi pada musimnya. Jenis persediaan. Perusahaan dagang. Persediaan dalam barang dagang. Inventory turnover yang berumus harga pokok penjualan per persediaan rata-rata. Sedangkan rumus persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir per 2. Rumus hari rata-rata barang disimpan sama dengan 360 hari per perputaran persediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madiha Putri Khairat Ritonga akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang contoh perusahaan dagang. Contohnya, persediaan barang 1 Januari 760.000, pembelian selama 1 tahun 760.000, jumlah total 800.000. Persediaan 31 Desember 80.000, harga pokok penjualan 720.000.
Rata-rata persediaan sama dengan 40.000 ditambah 80.000 dibagi 2 sama dengan 60.000. Inventory turnover sama dengan 720.000 dibagi 60.000 sama dengan 12. Hari rata-rata barang disimpan di gudang sama dengan 360 dibagi 12 sama dengan 30 hari. Hari rata-rata penjualan sama dengan 360 dikali rata-rata persediaan dibagi harga pokok penjualan sama dengan 360 dikali 60.000 dibagi 720.000 sama dengan 30 hari. Selanjutnya, faktor pengendalian persediaan perusahaan dagang. Ada beberapa. Yang pertama, kemampuan dalam menjual. Yang kedua, biaya dalam pemesanan. Yang ketiga, biaya dalam pengiriman. Yang keempat, biaya penyimpanan. Dan yang kelima, waktu pembelian sampai barang diterima oleh konsumen. Selanjutnya, perusahaan manufaktur. Ada beberapa poin. Poin yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material turnover. Raw material turnover sama dengan cost of persediaan rata-rata. Cost of raw material used sama dengan persediaan bahan baku awal tahun ditambah jumlah bahan mentah yang dibeli selama setahun setelah dikurangi dengan retur dan allowance, kemudian dikurangi dengan persediaan bahan mentah akhir tahun. Poin yang kedua, persediaan barang dalam proses atau work in process. WIP atau work in process sama dengan cost of good manufacture dibagi average work in process inventory. Cost of good manufacture sama dengan persediaan WIP pada awal tahun ditambah persediaan bahan mentah ditambah diregulator ditambah manufacturing overhead ditambah dikurang persediaan WIP akhir tahun. Poin yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished good turnover sama dengan cost of goods sold dibagi average finished good inventory. Cost of goods sold sama dengan persediaan finished good pada awal tahun ditambah cost of good manufacture dikurang persediaan finished good akhir tahun. Selanjutnya, pengadaan bahan baku dalam perusahaan manufaktur. Ada beberapa poin. Poin yang pertama, pembelian secara sekaligus. Poin yang kedua, pembelian secara bertahap. Poin yang ketiga, pembelian dengan metode EKQ atau Economical Order Quality. Pengendalian persediaan bahan baku harus mempertimbangkan jumlah kebutuhan bahan baku yang harus tersedia dalam perusahaan. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu biaya inventory. Biaya inventory merupakan sebagian biaya variabel dan sebagian lainnya merupakan biaya tetap. Biaya inventory yang bersifat variabel adalah biaya yang berubah-ubah karena adanya peningkatan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Biaya tersebut akan naik kalau kita meningkatkan jumlah persediaan yang disimpan. Contoh biaya variabel yaitu biaya baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, perlengkapan, bahan bakar, biaya pengiriman barang, dan lain sebagainya. Economical Order Quantity atau EOQ. EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Asumsi EOQ. Biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Yang termasuk dalam biaya pemesanan yaitu biaya persiapan, biaya pengiriman, biaya penerimaan, dan biaya proses pembayaran. Dan yang termasuk dalam biaya penyimpanan yaitu biaya sewa gedung, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, dan biaya modal. Syarat pembelian metode EOQ. Yang pertama yaitu harga pembelian per unit konstan. Yang kedua yaitu bahan baku selalu tersedia di pasar saat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu kebutuhan bahan baku relatif stabil sepanjang tahun. Perhitungan EOQ yaitu EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per P kali I, di mana R sama dengan jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode, S yaitu biaya pemesanan tiap kali pemesanan bahan baku, P harga pembelian per unit yang dibayar, dan I yaitu biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Contohnya yaitu biaya penyimpanan dan pemeliharaan adalah 40% dari nilai rata-rata persediaan. Biaya pemesanan
Tarifnya yaitu Rp15.000 tiap kali pemesanan dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan tiap tahunnya adalah 1.200 unit dengan harga 1.000 per unit. Penyelesaiannya yaitu EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per P kali I sama dengan akar 2 kali 1.200 kali 15.000 per 1.000 kali 0,4. EOQ sama dengan akar 90.000 sama dengan 300 unit. Reorder point. Reorder point adalah saat dimana titik harus diadakan pesanan kembali sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu dimana saat persediaan. Cara menetapkan reorder point. Yang pertama yaitu menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditentukan dengan persentase tertentu. Misalkan ditetapkan seperti safety stock 50% dan lead time 5 minggu dan kebutuhan material setiap minggu 40 unit, yaitu reorder point sama dengan 5 kali 40 ditambah 50% dikali 5 kali 40 sama dengan 200 ditambah 100 yaitu 300 unit. Yang kedua yaitu menetapkan penggunaan selama lead time dan ditambah dengan penggunaan lama periode tertentu sebagai safety stock. Misalkan kebutuhan selama 4 minggu, yaitu reorder point sama dengan 5 kali 40 ditambah 4 kali 40 sama dengan 200 ditambah 160 sama dengan 360 unit. Demikianlah presentasi dari kami dari kelompok 13 mengundurkan diri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum